Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara terhadap Yaman pada Jumat 2 Mei 2025. Mereka menarget pelabuhan Ras Isa di Yaman yang disinyalir dikuasai oleh kelompok Houthi. Diketahui operasi ini merupakan bagian dari kampanye militer intensif yang digaungkan Presiden Donald Trump. Dikutip dari Tribun News, Amerika Serikat menarget fasilitas minyak di pelabuhan tersebut. Buntut adanya operasi itu, Houthi langsung melayangkan serangan balik. Houthi menargetkan pangkalan udara militer Ramat David dan wilayah Tel Aviv, Israel di hari yang sama. Seperti diketahui, Israel merupakan sekutu Amerika Serikat. Dua rudal balistik andalan Houthi dilesatkan ke Israel sebagai bentuk dukungan mereka terhadap rakyat Palestina. Kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza diserang oleh pesawat tak berawak Jumat 2 Mei 2025 dini hari. Diketahui kapal tersebut diserang saat melintas di perairan internasional dekat Pulau Malta. Kapal Freedom Flotilla itu pun terbakar dan mengalami kebocoran di bagian lambung kapal. Dilaporkan armada tersebut dalam perjalanan menuju Gaza untuk menyalurkan bantuan. Namun kapal tersebut justru diserang oleh drone Israel. Dikutip dari Tribun News, serangan drone itu mengenai generator kapal hingga memicu kebakaran. Freedom Tortilla Coalition menduga Israel sengaja menarget bagian generator kapal. Sebelum diserang, kapal tersebut sempat mengangkut sedikitnya 30 orang dari 21 negara. Sinyal bahaya SOS kemudian dikirimkan setelah adanya serangan pada pukul 00:23 waktu Malta. Mahkamah Internasional ICJ menggelar sidang penting pada Jumat 2 Mei 2025. Diketahui sidang ini beragenda mendengarkan argumen publik mengenai kewajiban Israel dalam mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina. Dalam sidang ini dihadirkan pula suara dari 40 negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Indonesia, Pakistan, Rusia, dan Inggris. Dikutip dari Tribun News, mayoritas negara peserta mengecam tindakan Israel yang memblokade bantuan ke Gaza. Pasalnya, pemblokiran bantuan tersebut menyebabkan krisis kelaparan dan medis. Dilaporkan, Israel sendiri telah menghentikan masuknya seluruh bantuan, baik makanan maupun obat-obatan selama 2 bulan terakhir. Dalam sidang itu, Israel bahkan dicap sebagai negara penjajah. Israel juga tak hadir dalam sidang tersebut dan hanya mengirimkan pernyataan tertulis. Negara Zionis itu menyatakan bahwa sidang ICJ merupakan sebuah sirkus dan menuduh pengadilan bersikap antisemit. Amerika Serikat tampil membela Israel dalam sidang Mahkamah Internasional ICJ yang digelar pada Jumat 2 Mei 2025. Sikap Washington ini kontras dengan mayoritas negara peserta sidang yang mengecam tindakan Israel. Seperti diketahui, Israel melakukan blokade bantuan kemanusiaan yang hendak disalurkan ke jalur Gaza. Tindakan itu pun membuat hampir 40 negara peserta sidang menyebut Israel sebagai penjajah. Asisten Profesor Hukum dari York University Kanada, Heidi Matthews, menilai sikap Amerika Serikat sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel, khususnya dari tanggung jawab atas hukum internasional. Sementara itu adalah hak pakar hukum dari Universitas Rutgers menuduh Amerika Serikat mencoba menekan ICJ melalui retorika yang tidak didukung bukti kuat. Ia menyoroti tuduhan Washington bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA telah disusupi oleh Hamas. Hak juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tengah berjudi agar pengadilan tak mengeluarkan pendapat hukum yang secara eksplisit menyalahkan Israel. Israel dikabarkan bersiap melakukan perluasan besar-besaran operasi militernya di jalur Gaza. Rencana itu digaungkan selesai negosiasi gencatan senjata terbaru dengan Hamas kembali menemui jalan buntu.
Dilaporkan Israel bakal memanggil ribuan tentara cadangan untuk mendukung operasi tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri telah menggelar konsultasi keamanan pada Kamis 1 Mei 2025. Konsultasi itu diketahui untuk meninjau serangan baru yang dinilai akan dilakukan IDF secara besar-besaran. Namun dikabarkan, rencana itu belum bersifat final, karena Israel masih memberi ruang untuk kembali melakukan negosiasi pembebasan sandera. Disebutkan serangan baru tak akan diluncurkan sebelum kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah pada 13-16 Mei mendatang. Trump dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, namun tak direncanakan singgah ke Israel. Sementara itu, Kabinet Israel dijadwalkan bersidang pada Minggu 4 Mei untuk memberikan persetujuan resmi terhadap rencana militer yang telah disusun. Amerika Serikat dan Israel dikabarkan hampir menyelesaikan perjanjian baru. Diketahui perjanjian itu akan memungkinkan dimulainya kembali pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Kesepakatan ini akan mencakup mekanisme distribusi baru yang dirancang untuk mencegah bantuan jatuh ke tangan Hamas. Nantinya militer Israel IDF tak akan dilibatkan secara langsung dalam proses penyalurannya. Para pejabat menyatakan tujuan utama kesepakatan ini adalah memastikan sistem distribusi siap sebelum IDF memperluas operasi daratnya di Gaza. Dikutip dari Ynet News, Sabtu 3 Mei 2025, bantuan akan disalurkan melalui dana perwalian yang didukung oleh komunitas internasional. Bantuan tersebut kemudian akan didistribusikan ke pusat-pusat tertentu di dalam Gaza. Nantinya, setiap keluarga Palestina bisa mengambil 1 paket bantuan per minggu.